Jumpa lagi dengan Arif. Kali ini saya akan membahas elektrostatika seri 10 dengan topik flux listrik dan hukum Gauss. Yuk. Oke, flux listrik, garis-garis gaya medan listrik. Medan listrik homogen menembus bidang. Di sini adalah bidangnya. Garis-garis gaya medan listrik ini menembus bidang dengan sudut theta ya. Theta adalah sudut yang dibentuk oleh garis-garis gaya medan listrik dengan garis normal. Di garis normalnya. Jadi kalau medan listrik ini datang tegak lurus bidang, itu artinya theta sama dengan 0. Theta sudut antara E dan garis normal. Flux listrik adalah besarnya perkalian antara kuat medan listrik E dengan luas bidang A yang ditembus secara tegak lurus. Nah, flux listrik ini dinyatakan dengan Pi sama dengan E kali A kosinus theta. Dengan keterangan Pi adalah flux listrik, satuannya Weber, E adalah kuat medan listrik, satuannya Newton per Coulomb, A adalah luas bidang, satuannya meter persegi, dan theta sudut antara E dan garis normal bidang. Hukum Gauss. Bunyi hukum Gauss, jumlah garis-garis gaya medan listrik yang menembus suatu permukaan tertutup sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupinya. Jadi garis gaya medan listrik tadi dinyatakan dengan Pi, di mana Pi adalah flux listrik sama dengan E kali A kosinus theta, sehingga berdasarkan bunyi hukum Gauss ini menyatakan sebanding dengan jumlah muatan listriknya. Ini adalah jumlah muatan listriknya ya. Kemudian dibagi permitivitas mediumnya. Apabila di hampa udara itu berarti epsilonnya adalah 8,85 kali 10 pangkat min 12 Newton min 1 meter 2 Coulomb 2. Itu dimana Pi adalah flux listrik, satuannya Weber, E kuat medan listrik, satuannya Newton per Coulomb, A luas bidang, satuannya meter persegi, theta. Di sini theta ini sudut antara E dan garis normal. Q adalah muatan listrik, satuannya Coulomb, dan epsilon 0 adalah permitivitas medium yang besarnya sama dengan 8,85 kali 10 pangkat min 12. Oke, kita lanjutkan dengan contoh soal. Garis-garis gaya medan listrik menembus bidang persegi yang memiliki sisi 20 cm. Kuat medan listrik homogen yang menuju bidang itu 250 Newton per Coulomb. Hitung flux listriknya bila A. arah medan listrik tegak lurus bidang, B. arah medan listrik 37 derajat terhadap bidang, dan C. arah medan listrik sejajar bidang. Diketahui sisi sama dengan 20 cm. Kemudian E sama dengan 250 Newton per Coulomb. Ditanya, yang pertama adalah flux untuk theta sama dengan 0 derajat. Jadi kita gambarkan bidangnya. Kalau di garis normal, tetanya ini berimpit ya, tetanya sama dengan. Kemudian yang B itu adalah ditanya flux untuk theta sama dengan 53 derajat. Jadi kalau ini sudutnya terhadap bidangnya ini 30 derajat, berarti ini tetanya 53 derajat. Itu lalu C, kalau E-nya berimpit dengan atau sejajar dengan bidang, berarti tetanya adalah 9. Tanya dijawab. Yang pertama adalah flux sama dengan E kali A kosinus theta. Kita cari dulu A-nya. A adalah sisi kuadrat, berarti 2 kuadrat sama dengan 400. Satuannya cm, berarti dijadikan meter adalah 0,04 meter per. Jadi sama dengan 250, diambil dari sini, kali 0,04 kali kosinus 0,1, jadi sama dengan 10 Weber. Oke, udah ketemu untuk yang tanyaan A. Yang B adalah flux sama dengan E kali A kosinus theta, rumusnya masih
sama dengan, nah ini kita ambil yang nilai maksimumnya ini, karena ini tadi nilainya 1 ya, berarti ini 10 kali kosinus 53 ya, 53 berarti sama dengan 10 kali 3/5 sama dengan 6 W. Oke, yang C berarti loop sama dengan E kali A kosinus 90 derajat. Nah ini istimewa, kosinus 90 derajat itu 0, berarti ini hasil. Oke, kita lanjutkan contoh soal yang kedua. Garis gaya medan listrik menembus bidang persegi, sisinya 10 cm. Kuat medan listrik mungkin yang menuju bidang itu 250 Newton per Coulomb. Jika arah medan listrik tegak lurus bidang, hitung banyaknya muatan yang terdapat dalam bidang. Ketahui bidang terletak darah 8,85 kali 10 pangkat min 12. Oke, kita ketahui, jadi di sini diketahui adalah S sama dengan 10 cm, kemudian yang E sama dengan 250 Newton per Coulomb, kemudian epsilon 0 sama dengan 8,85 kali 10 pangkat min 12, satuannya Newton banyaknya. Oke, tanya adalah banyaknya muatan. Jadi kita hitung dulu bahwa fluksnya, karena ini adalah menuju bidang itu gak lurus, jadi E kali A maksimum berarti kosinus 0, jadi kosinus 0 derajat. Jadi maksimum nilainya berarti 250 kali, kita cari A nya, A sama dengan sisi kuadrat, jadi 10 kuadrat 100 cm persegi itu sama dengan 0,01 sama dengan 2,5 Weber. Oke, jadi flux itu sebanding dengan sigma Q per epsilon. Jadi sigma Q yang ditanya sama dengan flux dikali epsilon, jadi sama dengan 2,5 kali 8,85 kali 10 pangkat min 12. Jadi ya berarti sama dengan 2,2125 kali 10 pangkat min 11, satuannya Coulomb. Oke, sampai di sini semoga bermanfaat. Sekian dari saya, sampai bertemu di seri berikutnya.